Shalom sampai perkenalkan, nama saya Hilda Septinjurubu, NIM 2100100080. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang Theories of Underdevelopment? Berikan contoh antara perbandingan negara Indonesia dan salah satu negara maju. Teori-teori tentang underdevelopment atau ketertinggalan sering digunakan untuk menganalisis perbedaan antara negara-negara maju dan negara-negara yang masih mengalami tingkat pembangunan yang rendah. Dalam konteks ini, pendapat saya adalah sebagai berikut. Penting untuk diingat bahwa teori-teori ini merupakan kerangka kerja analitis yang membahas berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap ketertinggalan suatu negara. Dalam membandingkan Indonesia dengan salah satu negara maju, misalnya Jerman, terlihat beberapa perbedaan yang mungkin dapat dianalisis melalui teori ini. Berikut adalah beberapa perbandingan. Yang pertama, infrastruktur. Jerman memiliki infrastruktur yang baik dengan jaringan jalan yang modern, sistem transportasi publik yang efisien, dan konektivitas internet yang cepat. Yang kedua, pendidikan. Jerman memiliki sistem pendidikan yang kuat dengan fokus pada penelitian dan inovasi. Yang ketiga, teknologi. Negara maju seperti Jerman memiliki industri teknologi yang maju yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, Jerman memiliki ekonomi yang kuat dan beragam dengan sektor industri yang maju, ekspor yang tinggi, dan pengangguran yang rendah. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk kesenjangan pendapatan yang tinggi dan sektor informal yang besar. Meskipun teori-teori ini dapat memberikan wawasan tentang perbedaan antara negara maju dan berkembang seperti Indonesia, penting untuk mempertimbangkan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi ketertinggalan. Berikut pertanyaan kedua, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia memang kompleks dan memerlukan upaya dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Berikut adalah 5 contoh kasus baik di pemerintah pusat maupun di Provinsi NTT beserta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapinya. Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia memang kompleks dan memerlukan upaya dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Berikut adalah 5 contoh kasus baik di pemerintah pusat maupun di NTT berdasarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapinya. Yang pertama, infrastruktur dan aksesibilitas. Pemerintah pusat meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mempermudah aksesibilitas penduduk. Pemerintah NTT fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan dan terpencil, seperti jalan desa dan akses air bersih untuk meningkatkan konektivitas kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat memperkuat sistem pendidikan nasional dengan meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan memperluas program pelatihan keterampilan. Sedangkan pemerintah NTT mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil, dan meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang ketiga, kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, memperluas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, dan memperluas program kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah NTT mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang keempat, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah pusat mengimplementasikan program perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan. Sedangkan pemerintah NTT meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi lokal. Yang kelima, lingkungan dan kelestarian alam. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, melindungi sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan. Sedangkan pemerintah NTT mengimplementasikan program pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pertanyaan ketiga, jelaskan minimal permasalahan yang dialami Indonesia yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan.
5 permasalahan yang diambil di Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, pertumbuhan tersebut tidak selalu merata di semua wilayah. Beberapa wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, mengalami keterbelakangan ekonomi dan kesenjangan dalam akses terhadap peluang ekonomi. Yang kedua, kemiskinan yang persisten. Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan Indonesia, masih ada jumlah penduduk yang signifikan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas dan lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Distribusi pendapatan di Indonesia merata dengan kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat. Ketimpangan pendapat yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan memperburuk kesenjangan akses terhadap fasilitas dan kesempatan. Yang keempat, urbanisasi yang tidak terkendali. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota-kota besar sering kali menyebabkan urbanisasi yang tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan kota-kota menjadi padat penduduk, kurangnya lapangan kerja yang memadai, meningkatnya kualitas lingkungan yang buruk, dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar menjadi tantangan. Yang kelima, ketergantungan pada sektor tertentu. Perekonomian Indonesia masih tergantung pada sektor-sektor tertentu seperti komoditas ekspor seperti minyak dan gas, pertambangan, dan perkebunan. Ketergantungan ini membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Pertanyaan keempat, bagaimana kesempatan kerja di Indonesia dan di NTT? Sebutkan, berikan contoh dan alasan. Kesempatan kerja di Indonesia secara umum cukup beragam, tetapi terdapat perbedaan dalam tingkat kesempatan kerja di antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara provinsi di Indonesia. Berikut adalah gambar mengenai kesempatan kerja di NTT secara umum dan di provinsi NTT khususnya. Yang pertama, Indonesia secara umum. Di sektor jasa seperti perbankan, telekomunikasi, pariwisata, teknologi informasi, konsultan, dan layanan kesehatan penawaran banyak kesempatan kerja di Indonesia. Yang kedua, pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi sumber utama lapangan kerja di daerah pedesaan, terutama untuk pekerjaan seperti petani, nelayan, dan peternak. Yang kedua, di NTT. Pariwisata NTT memiliki potensi wilayah alam yang kaya seperti Taman Nasional Komodo, Pulau Flores, dan pantai-pantai indah. Ini menciptakan kesempatan kerja di sektor pariwisata, termasuk sebagai pemandu wisata, pengelola hotel dan restoran, pengusaha usaha pariwisata. Ada juga industri kreatif seperti kerajinan tangan, tenun tradisional, seni dan budaya memberikan kesempatan kerja bagi para perajin, seniman, desainer, dan pengusaha di sektor ini. Alasan mengapa kesempatan kerja dapat bervariasi adalah karena faktor seperti pertumbuhan ekonomi regional, sumber daya alam yang tersedia, tingkat infrastruktur, akses pendidikan dan pelatihan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan sektor-sektor tertentu. Sekian dan terima kasih.